Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarti. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Pututanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya. Di sini ada Ibu Mariana. Beliau ini adalah guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Pututanu. Assalamualaikum Ibu Mariana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Untuk kegiatan hari ini, apakah ada kesibukan lain selain apa yang akan kita lakukan hari ini? Kebetulan saya tidak ada kesibukan. Alhamdulillah, berarti ada kesempatan kita untuk melakukan kegiatan praobservasi sebelum melakukan supervisi kelas, Ibu ya? Siap. Baiklah, hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, tujuan dari saya melakukan kegiatan praobservasi ini adalah untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan awal Ibu sebelum melakukan kegiatan supervisi kelas, di mana nanti saya akan melihat, mencatat apapun kegiatan yang Ibu lakukan ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan menyangkut atau berkaitan dengan apa yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, yang pertama itu adalah kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran di kelas nanti, saya sudah merancang ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi isi cerita teks fairy tale yang akan didengar atau dibaca didik. Kemudian yang kedua, membaca dongeng dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi informasi dari teks yang sudah dibacakan. Oke, baiklah. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Ibu ya? Ya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, mungkin ada area pengembangan yang ingin dicapai. Area pengembangan itu seperti apa, Ibu? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2 cara, yaitu pengetahuan berupa penugasan dan keterampilannya berupa presentasi, Ibu. Oke, jadi untuk area pengembangannya, Ibu di sini mengadakan penugasan, yaitu dari nilai segi pengetahuannya, kemudian keterampilannya itu berupa presentasinya. Ya. Nah, kemudian di sini saya ingin mendengar kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk strateginya, saya menggunakan strategi model pembelajaran yang berdiferensiasi pada kesiapan siswa itu untuk belajar. Kemudian kalau saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Kemudian yang terakhir itu adalah model pembelajarannya. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi itu tadi strategi yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, kemudian dari strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira dalam proses pembelajaran itu media yang akan digunakan seperti apa, Ibu? Kalau media, saya menggunakan contohnya beberapa dari teks naratif sendiri tentunya. Kemudian saya menggunakan laptop, kemudian tampilan slide video, dan LKPD siswa atau worksheet-nya. Dari media yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira untuk kesanggupan pelaksanaan kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas nanti akan dilaksanakan di minggu depan atau bagaimana, Ibu? Untuk kesiapannya insya Allah minggu depan, Bu ya. Kebetulan saya punya jam di hari Senin di kelas 9B pada jam ketiga dan keempat. Jam ketiga dan keempat. Ya. Baik Ibu, nanti saya akan mendatangi kelas Ibu. Saya akan melakukan kegiatan supervisi, akan memasuki kelas Ibu. Kemudian nanti saya akan melihat dan mencatat seperti apa proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik, Bu. Nah, kemudian nantinya setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas, nanti ada kegiatan selanjutnya itu Ibu berupa kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini nanti akan saya didampingi oleh pengajar praktek saya. Jadi seperti itu Ibu ya untuk kegiatan selanjutnya. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan kita hari ini, kira-kira dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan mengenai pasca observasi ini, kira-kira menurut Ibu seperti apa? Menurut saya dari hasil percakapan kita hari ini, saya sudah memiliki gambaran
untuk media yang akan saya gunakan nanti saat proses pembelajaran itu seperti apa, Ibu. Saya sudah siap. Berarti Ibu sudah perencanaannya sudah maksimal sepertinya ya? Siap. Oke. Baiklah Ibu, sampai ketemu nanti di hari Senin minggu depan jam ketiga dan keempat di kelas 9B. di kelas 9B Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan sama-sama. waktunya. Siapa tahu Ibu mungkin ada kegiatan selanjutnya bisa dilanjutkan kembali. Terima Siap. kasih Ibu ya. Demikian kapan tentang pra-observasi supervisi kelas. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kita berdoa dulu kepada Salman. Tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Hadir semua untuk hari ini? Siapa yang dah hadir? Keterangannya si Rizky kenapa? Sakit. Kalau Rizka? Berarti 2 orang yang dah masuk ya? Oke, kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Jadi untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, di mana tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi isi cerita teks fairy tale yang dibaca atau didengar. Ya. Kemudian yang kedua, membacakan dongeng dengan ucapan dan tekanan kata yang jelas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi informasi dari teks yang sudah dibacakan. Jadi kegiatan kita untuk hari ini masuk ke materi naratif teks. Sudah pernah dengar kata dari naratif teks? Sudah ya? Kira-kira ada yang nggak tahu apa sih naratif itu? Imajinasi, terus apa lagi? Cerita, terus hayalan bisa. Jadi naratif teks itu adalah is an imaginative story to entertain people. Ya, naratif teks adalah sebuah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur seseorang. Dalam naratif teks memiliki 4 tipe. Yang pertama, fairy tales. Fairy tales itu adalah dongeng. Kemudian ada folktale. Folktale itu adalah cerita rakyat. Fabel itu adalah cerita binatang. Kemudian legend itu adalah legenda. Ini adalah contoh dari fairy tales atau dongeng. Siapa yang di sini sering nonton dongeng? Contohnya ada Snow White. Zainal, apa dongeng yang sering ditonton atau kamu baca? Marsha and the Bears, ya. Kemudian apa lagi contoh dongeng? Rapunzel. Apa lagi? Apa lagi? Dongeng itu adalah cerita yang bersifat hayalan, ya, yang tidak ada di dunia nyata, dihayal. Paham? Kemudian yang kedua, types of narrative text yang kedua ada namanya folktale. Folktale itu cerita rakyat. Contohnya ada Sang Kuryang. Apalagi yang kalian tahu tentang cerita rakyat? Malin Kundang. Apalagi?
Cerita rakyat. Bangka Belah itu terletak di mana, Randy? Di Tuananga. Itu masuk ke contoh dari koktail yang ada di Sumbawa Barat. Kalau Sangkuriang ini berasal dari Jawa Barat. Oke, lanjut. Tipe dari naratif teks yang ketiga. Itu ada namanya fabel, semut dan belalang. Kemudian apa lagi? Si kancil. Kemudian monyet dan kura-kura. Itu contoh dari fabel. Kita lanjut ke yang terakhir, itu ada namanya legend atau legenda. Di sini Ibu contoh dari legend itu adalah Malin Kundang. Terus apa lagi legend itu? Danau Toba itu lanjut. Ya? Ya, Jaka Tarub dan 7 bidadari itu masuk ke tipe naratif teks legenda. Sampai sini paham? Paham untuk tipe naratif teks? Sekarang ke purpose ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, why the text is written, what is the purpose, what is the social function, dan what is the writer intention? Jawabannya itu adalah tujuan dari teks tersebut. Nah, kita lanjut ke tujuan naratif teks. Di situ ada Ibu tulis 4. Yang pertama, to immerse. Ya, untuk menghibur. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, to entertain. Sama artinya untuk menghibur. Kemudian ya, to teach us to have good character. Untuk mengajari kita memiliki karakter yang bagus. Berdasarkan cerita yang kalian baca. Ya. Kemudian yang terakhir, to make us learn something from the story. Untuk kita belajar dari sesuatu yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang ke generic strukturnya atau struktur dari teks itu. Strukturnya yang pertama itu ada yang namanya orientation. Orientation itu isinya atau bagian dari struktur naratif teks pada orientation itu isinya tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Jadi, orientation ini biasanya terletak pada paragraf pertama ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, itu namanya complication atau bahasa Indonesianya itu adalah masalah ya. Masalah-masalah yang ada dalam teks atau yang ada dalam cerita itu dituangkan dalam bagian complication namanya. Kemudian yang ketiga ada resolution. Kalau ada masalah berarti ada solusi. Kemudian yang terakhir juga ada namanya reorientation. Jadi kalau reorientation ini sifatnya opsional. Tahu opsional? Oke, bagus. Opsional itu sifatnya boleh ada, boleh tidak ada di dalam teks itu. Ya? Paham? Sekarang kita lanjut ke language feature-nya atau unsur kebahasaan yang akan kita gunakan dalam naratif teks. Ya? Jadi di sini Ibu tulis ada 6 unsur bahasanya. Yang pertama adverb of time, kemudian past tense, kemudian specific character, action verb, time conjunction, dan yang terakhir itu ada namanya direct speech. Oke, Ibu jelaskan satu per satu. Untuk adverb of time, waktu yang digunakan, kata atau kalimat waktu yang digunakan dalam naratif teks. Contohnya kalimatnya once upon time, kemudian one day, kemudian long time ago. Kalau
kalian temukan teks yang awal paragrafnya dituliskan antara ketiga ini, kalian tidak perlu capek-capek baca sampai bawah menentukan teks itu teks apa. Kalau sudah ada kalimat ini, yang tiga ini, otomatis dia termasuk dalam teks naratif teks ya. Ini ciri-ciri yang paling utama. Kalian bisa tentukan naratif teks menggunakan adverb of time. Ya, kalau ada kalimat once upon time itu adalah naratif teks. Kemudian one day naratif teks. Kemudian long time ago naratif teks. Ini letaknya di bagian pertama kalimat atau di awal kalimat. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Silakan buat kelompoknya, buat 3 kelompok. 3 ya. Nih ambil Wardah. Iqbal. Oke. Itu yang Ibu bagikan itu ada contoh beberapa dari naratif teks. Sekarang kita tentukan generic strukturnya. Kita akan menganalisis contoh teks naratif ini, ya. Yang akan kita analisis itu ada generic structure sama language feature-nya atau unsur kebahasaan yang digunakan. Kita tentukan generic structure-nya maksud Ibu. Siapa yang bisa membaca paragraf pertama? Oke, silakan dibaca Wardah. Once upon a time, there was a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Oke, jadi paragraf pertama itu termasuk ke orientation enggak? Nah, kenapa? Nah, karena ada pengenalan tokohnya. Siapa tokohnya? Ada Cinderella, kemudian Ibu Tiri dan Saudara Tiri. Oke, berarti memenuhi kriteria di bagian orientation. Sekarang kita analisis language feature-nya atau unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaannya itu ada 6. Yang pertama, adverb of time. Di situ ada contohnya once upon time, kemudian one day sama long time ago. Kemudian past tense. Past tense itu adalah kalimat yang terjadi di masa lampau. Dari cerita Cinderella yang sudah kalian baca, apakah kalian menemukan kalimat past tense? Oke, Sapira yang mana? She lived with her mother and step. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Sapira. Cara untuk menganalisis naratif teks. Kalian tentukan generic structure dan unsur kebahasaan yang digunakan. Paham ya? Selanjutnya, silakan kalian kerja kelompok dari contoh teks yang sudah Ibu bagikan. Ada 2, sisanya yang pertama ada the fox and the grapes, dan yang kedua ada the hangry mouse. Hasilnya nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Diwakili saja 1 orang dari 1 kelompok. Silakan dikerjakan. Setelah kalian
kalian melakukan diskusi kelompok. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Wardatul Aini. I represent my group friend and to present the result of our discussion about the narrative text. The Fox and the Grape. 1. Types of narrative text is fable. 2. Generic structure. Orientation. It is in paragraph 1. Long time ago, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a lovely branch. Just the things to quench my thirst, quoted the fox. Complication. Taking a few steps back, the fox jumped and just misses and hang grapes. Again, the fox took a few paces back to try and to reach them, but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, they are probably sour anyway, and proceeded to walk away. Resolution. There is no resolution, and reorientation. There is no reorientation. 3. Language feature. Past tense. Taking a few steps back, the fox jumped. Adverb of time. Long time ago. Specific character is the fox. Action verb is working, sport, and jump. Time conjunction is finally. Direct speech is just the thing to quench my thirst, and they are probably sour anyway. Oke. Dan Tepuk tangan buat temannya. Demikian pelajaran yang dapat kita lakukan hari ini. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? saya. Oke, Sulas, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ketawa. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui tentang naratif teks, tujuan naratif teks, struktur teks naratif, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam naratif teks. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk hari ini. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sudarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kedungano, Kabupaten Sumbawa Barat. Kali ini saya akan mengadakan rangkaian kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi sebelumnya di kelas bersama Ibu Mariana, dan saya didampingi oleh pengajar praktek saya. Di sini ada Bapak Marwan Arjuli SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Ibu, ada yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi. Tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan, baik itu kegiatan praobservasi maupun kegiatan observasi di kelas. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Mariana. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, Pak ya. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Mariana? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan minggu kemarin tentang kegiatan observasi kita di kelas, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan yang sudah kita lakukan? Oke,
Untuk perasaan saya merasa sudah berhasil menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Meskipun pada awalnya saya merasa sangat tegang, karena ini adalah pengalaman pertama saya di observasi di kelas, dan alhamdulillah hasilnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, kemudian di sini dari rangkaian kegiatan kemarin, Ya. bisa Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dan tahapan-tahapan pembelajaran di kelas. Oke, untuk tahapannya tentu saja saya membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian slide video yang ditampilkan di depan kelas melalui LCD, kemudian areanya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya menggunakan dua area, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuannya, saya menyimpulkan untuk peserta didik itu menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian dari segi keterampilan melalui presentasi. Jadi ada dua area pengembangan yang Ibu sampaikan ketika melakukan tahapan pembelajaran. Ya. Oke. Sekarang menurut Ibu, sejauh ini apakah area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas sudah berhasil dilakukan atau bagaimana? Sejauh ini untuk area pengembangannya sudah berhasil, meskipun ada kendalanya atau kekurangan yang ada di kelas. Nah, kendala atau kekurangan yang bagaimana Ibu temukan saat proses pembelajaran terjadi? Untuk kekurangan atau hambatan yang saya alami di kelas, tentunya guru-guru lain selain saya pasti juga merasakan sebagian atau ada beberapa dari siswa itu masih belum berperan aktif di kelas atau tidak mau ikut berpartisipasi pada bagian dalam proses pembelajaran. Ya. Sudah menyampaikan kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi di kelas. Nah, kira-kira dari hal tersebut apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami kendala seperti itu? Mungkin pada saat proses pembagian kelompok untuk diskusi, karena jumlah siswanya di kelas itu cukup banyak, Ibu, ada 21 orang. Pada proses pembagian kelompok, saya menggunakan strategi pendekatan pada minat belajar siswa. Karena saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar siswa, Ibu. Kan gaya belajar siswa ini ada yang menggunakan visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu lakukan, kapan kiranya Ibu akan melakukan perubahan atas rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, untuk rencananya secepatnya insya Allah akan saya laksanakan di kelas. Oke, jadi untuk rencananya akan dilakukan segera mungkin seperti itu ya? Iya. Oke, mungkin itu saja yang akan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan terkait dari kegiatan pasca observasi kita kali ini. Baik, itu tadi percakapan pasca observasi setelah melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Selanjutnya kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Marwan selaku pengajar praktek untuk memberikan tanggapan atau masukan terkait dari kegiatan yang telah kami lakukan. Proses secara umum dari proses yang sudah terjadi, dari dialog yang sudah dilakukan tadi, saya dengarkan tadi, alur tirtanya sudah dapat. Jadi proses kucing itu memang kita menggunakan alur tirta. Kenapa menggunakan alur tirta? Karena di alur tirta itu baik coach maupun coachee itu akan lebih mendapatkan gambaran reflektif terhadap proses observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di alur tirta itu kan yang pertama itu kan tujuannya disampaikan. Jadi kucing itu harus tahu apa yang menjadi tujuan kucing itu, proses itu. Pembicaraannya itu harus ada tujuannya untuk apa gitu kan. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Ibu Darti tujuannya untuk refleksi gitu kan. Nah, itu sudah bagus. Kemudian yang kedua, tadi juga saya mencatat bahwa Ibu Darti juga sudah menggali
di bidang identifikasi masalahnya. Apa masalahnya pas ngajar kemarin? Apa hambatan yang ditemukan? Nah, kemudian dijawab. Oh iya, kemarin itu siswa kurang aktif. Kenapa kok bisa terjadi kurang aktif? Kan itu tadi sudah ditanyakan. Oh, karena kelompoknya mungkin terlalu besar. Saya sadari bahwa karena jumlah siswa yang banyak, kelompok terlalu besar, sehingga tidak semua bisa aktif ambil bagian di situ. Misalnya begitu tadi kan. Nah, itu sudah pas, sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian tadi juga ditanyakan kapan rencananya, apa rencana yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu. Kemudian terakhir ditanggung jawabnya, bagaimana proses itu akan dilakukan, siapa yang akan terlibat di dalam proses perbaikan itu, akan melibatkan siapa gitu ya. Jadi secara garis besar apa yang disampaikan dalam proses pasca observasi ini itu sudah sesuai dengan alur kita dan sudah sangat bagus. Proses ini, hal-hal seperti ini sebaiknya terus dilakukan untuk tujuannya itu untuk refleksi dan untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat berproses, selamat menjadi guru yang bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marwan atas masukan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat saya jalankan dengan baik untuk melakukan perubahan ke depannya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mariana. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Demikian kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan, di mana pada kegiatan ini akhir dari kegiatan praobservasi, kegiatan observasi yang sudah dilakukan terkait dengan materi supervisi akademik. Terima kasih, saya Sudarti, calon guru penggerak Angkatan 9, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.